Selamat Selamat pagi pagi adik-adik. adik-adik. Kak Berta, hari ini kita mau ngapain ya? Mau ngapain ya? Hari ini hari apa Kak Ayu? Hari ini hari Senin, Salah. hari Sabtu. No. Terus hari apa dong Kak Berta? Harinya Tuhan, hari Minggu. Kita Wow. mau ibadah sama-sama. Wah, aku udah rindu loh Kak Berta mau ibadah. Mm-mm. Satu minggu dari hari Senin, Sabtu. Aku kan main terus nih, Mm-mm. main terus belajar. Mm-mm. Terus juga aku juga ada kegiatan lain Kak Berta. Iya. Terus aku rindu mau memuji Tuhan. Ternyata hari ini hari Minggu. Iya. Ada Kak Berta, kita nyanyi yuk. Ayo, sebelumnya kita sapa-sapa dulu adik-adik kita yang ada di rumah, yang lagi nonton. Halo Hai, adik-adik. Nah, yuk kita mau siapkan hati kita mau beribadah sama Tuhan. Yuk sebelum itu kita ambil sikap saat teduh dimulai. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami untuk dapat memuji, memuliakan-Mu. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Kita mau siapkan hati kita adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bernafas, kami bisa menikmati indahnya dunia ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan menjaga kami dari sepanjang malam tidur kami, sampai pagi hari ini Engkau bangunkan kami Tuhan, untuk kami dapat menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini dalam ibadah kami, walaupun hanya sebatas online Tuhan, tetapi kami tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami tetap fokus dan hidup kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Kayu, Ya Kak Berta. Kayu semangat gak hari ini?
Tentu dong, tentu Kak Ayu semangat. Iya, kan hari ini hari Minggu, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita mau puji Tuhan, kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Sambil tepuk tangan ya. Ayo semua adik-adik di rumah, Kita bangkit berdiri. dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Param pam pam. Sekali lagi, dengan semangat ya. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Param pam pam. Yeay. Tetap semangat ya memuji Tuhan. Kita mau jalan serta Yesus. Yesus sudah mengasihi kita sampai sekarang ini. Yuk kita angkat pujian jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Yuk kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian Mata kecil ini. Mari adik-adik kita mau mengangkat pujian ini. Kita mau katakan mata kecil ini, mulut kecil ini dalam melakukan perkara yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara
besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan. yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kami, beri kami pengertian, beri kami hikmat Bapa, untuk kami dapat mengerti firman-Mu yang akan dibagikan, diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami Bapa. Tolong kami, beri kami fokus untuk kami benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Oke adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Marisa di sini. Oke, pada minggu hari ini Kak Marisa akan bercerita tentang satu tema, yaitu Allah mengubah Yakub. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu. Sekiranya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau boleh ajar kami dan juga berkati kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh belajar dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti Kak Marisa tadi sudah katakan, bahwa hari ini Kak Marisa akan membawakan sebuah cerita, yaitu tentang Allah mengubah Yakub. Nah, seperti yang kita tahu ya adik-adik, bahwa Yakub itu adalah seorang apa? Penipu. Jadi, pada saat dia sudah tahu. Nah, di sini kita melihat bahwa Ribka, ibunya itu sangat sayang sekali kepada si adiknya ini, si adik ya. Karena dia merasa bahwa si adik inilah anak yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi Ribka ini jauh lebih memberi perhatian kepada adiknya. Jadi pada saat itu si Ribka tahu bahwa Esau punya satu rencana untuk membunuh adiknya sendiri. Nah, karena kenapa? Karena Esau sudah begitu marah dan si Esau ini ingin supaya adiknya itu dibunuh saja. Nah, karena dia sudah menipu, dia sudah sakit hati duluan. Nah, jadi begitu juga si Yakub ini sudah merasa ketakutan. Jadi karena dia takut, dia pun mendengar kata ibunya. Jadi pada saat itu ibunya langsung menyuruh dia untuk pergi ke rumah pamannya. Nah, nama pamannya itu adalah Laban, ya. Rumahnya itu ada di Haran, ya. Jadi pada saat itu ibunya pun harus merelakan adiknya, anak satu-satunya yang dia sayang gitu kan, anak yang dia sayang
harus pergi jauh dari dia. Nah, pada saat itu dalam perjalanannya apa yang terjadi? Kita lihat yuk. Nah, dalam perjalanannya pada saat itu si Yakub ini dia tertidur. Ya, pada saat itu dia sudah lelah dalam perjalanan, dia tertidur. Tapi adik-adik, pada saat itu dia bermimpi sesuatu. Bermimpi apa sih? Yuk kita lihat. Nah, coba adik-adik lihat apa yang dia lihat di sini. Nah, di sini kita melihat ada banyak sekali malaikat-malaikat yang ada di tangga. Ada yang malaikat-malaikat naik turun di sini. Dan di sebelah sini ada sebuah sosok. Nah, di sini ada sosok Allah yang ada di ujung situ, yang ada di ujung tangga itu. Nah, jadi pada saat itu Yakub dia bermimpi seperti itu, dan pada saat itu Allah memberitahu dia bahwa tempat yang dia tidur ini itu akan menjadi tanah miliknya. Dan pada saat itu Allah juga berjanji akan menolong dia, akan terus menjaga dia, melindungi dia, dan juga memberikan banyak berkat kepada si Yakub ini. Jadi pada saat itu si Yakub pun terbangun. Ketika terbangun, ya dia itu seperti kayak tawar-menawar kepada Allah. Dan pada saat itu dia tuh baru sadar kalau siapa yang dia lihat itu adalah Tuhan. Jadi pada saat itu si Yakub dia kayak tawar-menawar kepada Tuhan, bahwa pada saat itu dia ingin supaya kalau Allah itu harus bisa bawa dia pulang dulu, dan baru dia mau kayak menerima dia sebagai mengakui bahwa itu adalah Allahnya dia gitu. Jadi dia pada saat itu seperti kayak masih belum terlalu berserah diri kepada Tuhan, masih belum yang terlalu percaya 100%, belum yang taat kepada Tuhan. Beda sekali dengan Bapak Abraham. Kalau Bapak Abraham dia menerima perintah dari Tuhan, Bapak Abraham itu pasti langsung melakukan perintah itu. Tidak seperti si Yakub ini. Yakub ini dia tidak yakin seperti itu. Jadi dia itu kayak meragu-ragukan. Dia harus ada kayak sesuatu yang menguntungkan dia dulu, baru dia akan melakukannya. Nah, seperti itulah si Yakub. Pada saat awal pertama dia menerima, ya, awal pertama dia perjumpaan dia dengan Allah. Nah, jadi pada saat itu dia pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Bapak Laban. Nah, ketika pada saat bertemu, katakan bahwa dia ingin bekerja di sana karena pada saat itu dia melihat seorang wanita, yaitu anaknya Bapak Laban, yaitu bernama Rahel. Nah, karena dia sudah begitu suka dengan Rahel, akhirnya dia membuat sesuatu perjanjian dengan Bapak Laban pamannya ini, bahwa dia akan bekerja selama 7 tahun, karena dia tidak mau menerima kayak uang atau apa, dia tidak mau dibayar seperti itu. Dia ingin supaya ketika pada saat dia sudah bekerja selama 7 tahun, Bapak Laban ini harus memberikan anaknya Rahel kepada dia untuk menjadi istrinya. Dan Bapak Laban itu ya kayak oke, setuju. Nah, jadi pada saat itu dia bekerja keras di ladangnya Bapak Laban ini. Jadi kayak mengembalakan domba-dombanya Bapak Laban ini. Nah, jadi ketika pada saat sudah bekerja selama 7 tahun lamanya, akhirnya tibalah waktunya sesuai dengan perjanjian bahwa Bapak Laban akan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istrinya si Yakub ini. Tapi adik-adik, ada satu hal yang tidak membuat si Yakub ini marah. Kenapa? Karena pada saat itu ketika dia melihat bahwa istri yang dinikahkan itu ternyata bukan Rahel yang Rahel yang selama ini dia mau, tapi yang diberikan adalah si Lea, kakaknya si Rahel. Nah, ketika pada saat melihat itu, marahlah si Yakub ini. Kenapa? Kenapa dia menipu saya? Kenapa si Bapak Laban ini menipu dia? Kenapa adik-adik? Coba adik-adik berpikir. Penipu tapi ditipu. Nah, seperti itu. Nah, disitulah Allah memberikan pelajaran pertama kepada si Yakub ini. Jadi Yakub itu sampai baru teringat bahwa dulu dia sudah pernah menipu papanya sendiri, dan juga menipu abangnya, sehingga itulah yang membuat Yakub ini kayak tersadarkan gitu ya, kalau bahwa
dulu dia pernah membuat kesalahan yang sama seperti itu. Sehingga pada saat itu Laban pun langsung berkata kepada Yakub seperti ini. Kalau untuk di sini ada satu adat istiadat bahwa kakak tidak boleh didahului dulu menikahnya oleh adiknya. Jadi yang adik itu harus menunggu kakaknya menikah dulu, baru adiknya boleh menikah. Barulah si Yakub ini mulai berpikir. Dia buat dealing lagi ya, membuat perjanjian lagi dengan Bapak Laban. Oke, kalau begitu dia akan bekerja lagi kepada Bapak Laban ini selama 7 tahun lagi, jadi ditambah jadi 14 tahun. Kemudian 7 tahun itu, setelah 7 tahun, engkau harus benar-benar memberikan Rahel kepada saya untuk menjadi istri saya. Jadi pada saat itu Laban pun setuju. Nah, jadi ketika pada saat itu tibalah pada saat itu 7 tahun lamanya dia bekerja lagi kepada Bapak Laban ini dan akhirnya dia mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Nah, adik-adik, ketika pada saat dia mendapatkan Rahel sebagai istrinya, ada lagi satu pergumulan, ada lagi permasalahan. Jadi tidak semulus seperti rumah tangga lainnya. Permasalahannya apa? Dia tidak bisa mendapatkan anak dari Rahel. Kenapa? Karena pada saat itu Rahel itu mandul, ya, mandul dan tidak bisa melahirkan anak. Jadi pada saat itu Yakub ini dia itu kayak tidak berdoa dulu pada Tuhan untuk memohon. Jadi Allah memberikan lagi pelajaran kepada si Yakub ini. Dia ingin supaya Yakub ini tetap berserah kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan pada saat dia sedang susah atau dia membutuhkan bantuan. Dia harus ingat kepada Tuhan. Jadi dia harus mau berdoa. Nah, jadi pada saat itulah mulailah si Yakub itu mulai bertanya kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya singkat cerita si Rahel pun punya anak yang bernama Yusuf dan juga Benyamin. Nah, disitulah akhirnya anak kesayangannya si Yakub sudah lahir, yaitu si Yusuf. Nah, jadi pada saat itu adik-adik mulailah tiba waktunya 20 tahun. Ya, dia bekerja, dia tinggal bersama Laban dan tiba waktunya dia itu seperti kayak berpikir dia mau pulang. Dia mau pulang dan pada saat itu si Yakub ini juga sudah pelan-pelan diubahkan hatinya oleh Allah. Nah, mulai lunak dan mulai kayak takut akan Allah, mulai taat kepada Tuhan. Dan jadi pada saat perjalanan itu dia pun berdoa kepada Tuhan supaya dia tuh dilindungi. Dia membawa keluarganya, 12 anaknya dan juga kambing domba semuanya. Itu semuanya dibawa beserta dengan istri-istrinya, yaitu Lea dan si Rahel. Nah, ketika dalam perjalanannya, mereka kan tahu kalau dalam perjalanan itu nggak mungkin seperti zaman sekarang kalau mau pergi kemana-mana satu daerah itu tinggal pakai pesawat, pesan tiket, nggak bisa pergi. No, tidak seperti itu. Mereka itu harus melewati darat, mereka itu harus berjalan kaki, memakai pakai kuda, pakai keledai seperti itu ya. Jadi mereka itu perjalanan itu cukup panjang. Jadi pada saat itu beristirahatlah si Yakub beserta keluarga-keluarganya beserta dengan ternak-ternaknya. Dan pada saat itu si Yakub itu kayak tertidur lagi. Dan ketika pada saat tertidur dia itu seperti kayak bergulat dengan seseorang. Nah, dalam mimpinya itu dia bermimpi lagi. Dia itu kayak bergulat dengan seseorang. Dia bergulat di situ. Nah, jadi ketika pada saat itu hari sudah pagi dan dia terbangun. Nah, ketika terbangun, apa yang terjadi adik-adik? Dia merasa bahwa dia bertemu dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah siapa? Dia adalah Allah. Nah, adik-adik, disitulah si Yakub itu benar-benar sudah diubahkan. Dia benar-benar menerima Allah. Dan disitulah si Yakub itu diubahkan dan dia menjadi orang yang penyayang, tidak lagi menipu orang karena dia sudah takut dan dia sudah kapok untuk menipu orang karena pada saat itu Allah sudah memberi dia pelajaran, yaitu
dia juga ditipu oleh orang lain. Dan jadi adik-adik pada saat itu juga nama si Yakub dia diubahkan menjadi Israel. Nah, kemudian adik-adik ketika pada saat itu dia pun melanjutkan perjalanannya dia untuk pulang, dan ada satu lagi problem. Permasalahannya itu apa? Permasalahannya adalah dia itu seperti mendapat kabar bahwa si Esau, abangnya, membawa 400 pasukan adik-adik. 400, bukan jumlahnya sedikit. 400 pasukan. Nah, jadi pada saat itu, karena ketika, coba kalian bayangkan ya, adik-adik coba bayangkan, kalau misalnya kalian tahu orang yang membenci kalian, sangat benci kalian, dan sudah kayak menganggap kalian kayak itu seperti musuhnya, tiba-tiba mendengar bahwa kalian ingin pulang, dan dia menyambut dengan 400 pasukan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Pasti ada rasa ketakutan. Dan pada saat itu si Yakub itu berdoa, dia berdoa berserah kepada Allah. Dan pada saat itu si Yakub pun mengambil sebuah tindakan, yaitu dia menyuruh pelayannya untuk membawakan kambing dombanya untuk diberikan kepada si Esau ini. Untuk apa? Sebagai pertanda perdamaian. Ya, jadi dia ingin berdamai dengan abangnya, bukan untuk mencari masalah dengan abangnya. Dan pada saat itu ketika diantarkan kambing dombanya, dan tidak lama kemudian si Esau pun bertemu dengan si Yakub. Dan ketika pada saat dia bertemu dengan Yakub, apa yang dilakukan? Langsunglah Yakub itu berlutut di depan abangnya, dan dia meminta maaf kayak benar-benar sangat-sangat merasa bersalah gitu, sebersalahnya dia, karena dia tahu apa yang sudah dia lakukan itu adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi pada saat itu si caranya Tuhan bekerja, yaitu Esau pun hatinya itu kayak dilembutkan gitu. Jadi pada saat itu Esau pun kayak menerima permohonan maafnya si Yakub, dan pada saat itu mereka berdua pun saling berpelukan dan saling memaafkan. Nah, di sini adik-adik kita belajar sesuatu. Belajarnya tentang apa? Yaitu belajar di mana Allah mengubah sikapnya si Yakub yang awalnya yang tidak begitu percaya kepada Tuhan, yang tidak mau berserah kepada Tuhan, sehingga Allah pada saat itu memakai caranya untuk mengubah si Yakub, mengubah hatinya, mengubah karakternya. Begitu juga dengan diri kita adik-adik. Nah, Allah mengubah Yakub yang dari penipu dengan caranya Allah, yaitu dia ditipu lagi oleh orang lain, ke orang yang terdekat dengan dia. Nah, bagaimana dengan diri kita adik-adik? Kita pun harus, ya seperti kita itu masih punya banyak kekurangannya adik-adik. Kita itu masih banyak kekurangan, seperti misalnya kita ini orangnya tidak sabar. Kita ini orangnya seperti, mungkin seperti si Yakub juga suka menipu. Kita ini orangnya mungkin pemalas, kita ini mungkin orangnya terlalu manja atau bagaimanapun. Nah, itu karakter-karakter yang buruk-buruk seperti itu. Kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan karakter itu, karakter jelek itu menjadi karakter yang baik. Nah, sama seperti Kak Marisa akan sharing bagaimana dulu Kak Marisa itu orangnya itu sangat tidak sabar, sehingga Tuhan itu kasih jalan, yaitu yang ujiannya itu melalui anak-anak yang Kak Marisa ajar, sehingga sekarang Kak Marisa bisa sabar terhadap anak-anak. Nah, begitulah adik-adik. Nah, bagaimana Tuhan mau mengubahkan diri kita menjadi orang yang jauh lebih baik, dan kita harus menerima itu. Dan kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan masih sayang kepada kita, dan Tuhan ingin kita belajar menjadi orang-orang yang disempurnakan. Nah, jadi adik-adik di sini kita sudah belajar sesuatu, oke? Nah, jadi adik-adik saat ini cerita kita sampai di sini dulu. Untuk minggu depannya kita akan melanjutkan perjalanan cerita kita. Jadi saatnya kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita ini, cerita tentang firman-Mu di mana Engkau sudah mengubah Yakub menjadi orang yang lebih baik. Dan kami juga Tuhan ingin mau diubahkan sama seperti Yakub, diubahkan menjadi orang yang lebih baik.
Ya Tuhan, kiranya Engkau terus bentuk kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, cerita kita sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. See you.